Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narliana Aprilianti, NPM A1 G019084. Di sini saya akan menceritakan salah satu legenda cerita rakyat Bengkulu yang berjudul Raden Miskin di Pino. Baiklah, saya akan mulai menceritakannya. Raden Miskin di Pino. Raden Miskin adalah anak dari desa Talang Jeruk dekat muara Sungai Punakan, Hulu Pino. Dia tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah lama meninggal dunia. Ayah Raden Miskin adalah adik dari Raden Pengantin di Kota Tinggi. Desa Raden Miskin adalah desa jajahan Puyeng Sakti Tanah Merah yang merupakan desa tertua di daerah Pino. Pemerintahnya penuh dengan kezoliman dan kenistaan. Kehidupan rakyat penuh dengan nestapaan. Terlintas di hati Raden Miskin untuk mengembalikan kehidupan rakyat agar aman dan damai. Pada suatu hari, Raden Miskin mendapatkan undangan dari Puyang Biri di Tangoraso, Ilir, Pino. Isi undangan tersebut memberitahukan bahwa Puyang Capsujian mengalami peristiwa yang amat sulit, yaitu orang-orang Gunung Kembang akan datang menyerang. Orang-orang Gunung Kembang adalah orang yang berhasil membunuh Puyang Raden Pengantin di Kota Tinggi. Orang-orang Gunung Kembang akan mundur apabila Puyang Capsujian berhasil menyelesaikan teka-teki dan mampu memenangkan pertaruhan yang mereka buat. Kehidupan rakyat di Batanghari Pino gundah gulana. Para rakyat ketakutan akan datangnya para orang-orang dari Gunung Kembang. Sebelum akhirnya ada seorang pemuda yang menawarkan diri untuk mengikuti pertaruhan itu dan memenangkan pertandingan. Dia adalah Raden Miskin. Raden Miskin pun mengirimkan surat kepada Puyang Capsujian. Isi dari surat tersebut berisi, jikalau Puyang Capsujian mengizinkan, maka Raden Miskin akan mengikuti pertaruhan itu dan memenangkan taruhan itu. Setelah membaca surat dari Raden Miskin, Puyang Capsujian yang awalnya gelisah dan ketakutan akhirnya mengalami kegembiraan dan keceriaan. Dia yakin Raden Miskin adalah seorang pemuda yang berotak cerdas yang bisa mengalahkan dan memenangkan pertaruhan dari orang-orang Gunung Kembang. Setelah itu, Puyang Capsujian akhirnya memberikan surat agar Raden Miskin dan anggotanya segera datang ke Tangoraso di Ilir Pino. Setelah beberapa lama kemudian, Raden Miskin dan teman-temannya pun tiba di Tangoraso. Mereka telah ditunggu dan disambut kedatangannya dengan baik oleh para orang-orang rakyat di Batanghari Pino beserta dengan Puyang Capsujian. Orang-orang Gunung Kembang pun juga telah menunggu, tetapi bagi orang-orang Gunung Kembang, mereka menganggap ini hal yang lucu, bahwa mana mungkin seorang bocah ingusan mampu mengalahkan mereka. Tak lama kemudian, pertaruhan pun dimulai. Pertarungan dan teka-teki dilakukan dengan bermacam-macam. Pertama, mereka melakukan pertarungan antara dua kerbau, di mana Raden Miskin memilih anak kerbau yang dijadikan sebagai taruhan. Sedangkan orang-orang Gunung Kembang menggunakan kerbau besar dan mempunyai tanduk yang kuat. Sedangkan Raden Miskin memilih anak kerbau yang kecil di mana belum diberi makan selama 2 hari. Kemudian di atas kepala anak kerbau tersebut diberi pisau tajam, begitupun di atas hidungnya. Kemudian kedua kerbau tersebut didekatkan. Saat kedua kerbau tersebut mendekat, si anak kerbau tersebut menganggap bahwa kerbau yang besar ini adalah induknya, sehingga ia mendekatinya dan ingin menyusu karena belum makan. Saat kerbau besar mendekat, tiba-tiba pisau yang berada di hidung dan kepala kerbau kecil mengenai perut kerbau besar dan akhirnya terluka. Kerbau itu pun akhirnya mati. Pertaruhan pertama pun dimenangkan oleh Raden Miskin.
Kemudian setelah pertarungan pertama diadakanlah pertarungan yang kedua, di mana Raden Miskin disuruh untuk menentukan yang mana ujung dan pangkal dari sepotong kayu. Menurut Raden Miskin ini hal yang mudah. Sepotong kayu tersebut diambilnya dan dimasukkannya ke dalam air. Mana bagian yang paling dalam tenggelam itu adalah bagian pangkalnya, dan benar. Jawaban Raden Miskin benar. Pertarungan kedua pun dimenangkan oleh Raden Miskin. Kemudian dilanjutkan dengan pertarungan yang ketiga. Pertarungan ketiga yaitu orang-orang Gunung Kembang mengajukan suatu pertanyaan untuk menyelesaikan suatu perkara terkait dengan hutang, yaitu jikalau saya hitung daging punggung hanya 1 kail, tidak boleh dibawa dan dipotong. Mudah saja jawab Raden Miskin. Tidak boleh dibawa, tidak boleh dipotong, tetapi bisa dibawa. Tidak boleh disambung dan tidak boleh diapa-apakan. Pertarungan ketiga pun dimenangkan oleh Raden Miskin kembali. Kemudian pertarungan atau teka-teki yang terakhir diajukan oleh orang-orang Gunung Kembang, yaitu Raden Miskin disuruh untuk menentukan mana burung yang jantan dan betina di antara 2 burung yang diletakkan di dalam satu sangkar. Raden Miskin pun mendekat ke sangkar tersebut. Kemudian dibukanyalah pintu dari sangkar burung tersebut. Mana burung yang keluar lebih dulu itu adalah burung jantan, sedangkan mana yang terakhir keluar dan terbang itu adalah burung betina. Jawaban Raden Miskin pun benar. Kemudian pertarungan yang terakhir atau keempat pun dimenangkan kembali oleh Raden Miskin. Akhirnya Raden Miskin pun menang dan orang-orang Gunung Kembang mengalami kekalahan. Mereka tidak dapat